Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 3 untuk menjelaskan makalah yang telah kami buat, di mana makalah kami berjudul Lingkungan Kehidupan Manusia, Kehidupan Sosial Manusia, dan Usaha Manusia Memenuhi Kebutuhan. Di sini ada 2 poin yang kami ingin jelaskan sesuai apa yang telah diperintahkan oleh dosen. Poin pertama, lingkungan kehidupan manusia, dan poin kedua, kehidupan sosial manusia. Kami dari kelompok 3 beranggota 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Rahmat Ridwan, dan yang kedua Baik Laila Cahya Ningrum. Untuk mempersingkatkan waktu, lanjut saja ke pembahasan pertama, yaitu manusia dan lingkungannya, yang dimana manusia itu sendiri sangatlah membutuhkan yang namanya lingkungan, dikarenakan lingkungan itu sangat banyak pengaruhnya bagi manusia, banyak manfaatnya bagi manusia, bahkan sebagai pendukung kehidupan manusia itu sendiri. Mereka berinteraksi dengan komponen lingkungan fisik, baik biotik maupun komponen abiotik. Komponen biotik di sini ada hewan dan tumbuhan, sedangkan komponen abiotik itu ada tanah, ada air, batuan, dan lain sebagainya. Selain itu, manusia juga melakukan interaksi dengan sesama, dengan manusia lain, dengan masyarakat atau lingkungan sosialnya, dan mengembangkan nilai norma untuk mengatur interaksi tersebut. Dari interaksi tersebut, manusia menghasilkan kebudayaan dalam berbagai bentuk seperti bahasa, teknologi, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yakni manusia sebagai makhluk sosial. Secara alamiah, manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, yang dimana manusia tidak akan bisa hidup jikalau berdiri sendiri. Jikalau manusia itu tidak ada teman, tidak ada sahabat, tidak ada kerabat, tidak ada keluarga, dan lain sebagainya, tidak akan bisa hidup kecuali dengan bermasyarakat atau bersosial dengan sesamanya. Artinya manusia memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Berdasarkan hal tersebut, berkelompok dalam kehidupan manusia merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Melalui kehidupan berkelompok,
Manusia dapat memenuhi kebutuhan berupa komunikasi, keamanan, keakraban, ketertiban, keadilan, kerjasama, bahkan untuk mendapatkan kesejahteraan bersama. Intinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Harus bersosial atau bermasyarakat. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu lingkungan sosial. Di mana lingkungan sosial adalah manusia, baik secara individu maupun atau perorangan maupun kelompok yang ada di luar diri kita, seperti keluarga, teman, sahabat, pacar, para tetangga, maupun penduduk sekampung, bahkan sampai manusia antar bangsa yang berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan kehidupan kita. Sekiranya dapat difahami. Misalkan ada yang belum paham, nantinya kami akan buka sesi pertanyaan. Lanjut saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial, yaitu ada imitasi, ada sugesti, ada identifikasi, dan ada simpati. Untuk pengertian yang keempat ini bisa dibaca nanti di makalah yang telah kami buat. Dalam lingkungan sosial terdapat nilai dan norma yang mengatur hubungan antar komponen tersebut agar lingkungan sosial dapat terjaga dan terpelihara dari berbagai masalah dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Fungsi dari norma atau peraturan yang ada dalam masyarakat itu untuk menjaga keributan, untuk menjaga perkelahian, dan itu untuk kenyamanan bersama bagi masyarakat itu sendiri. Lanjut ke nilai. Nilai merupakan sesuatu yang sangat dihargai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan nilai, masyarakat memiliki pedoman tentang apa yang dianggap baik atau benar dan buruk atau salah bagi kehidupan. Nilai itu sendiri memiliki fungsi untuk mengetahui baik buruknya yang terdapat pada kehidupan bermasyarakat, melihat bagaimana kriteria karakter dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat memiliki pedoman tentang apa yang dianggap baik atau benar dan buruk atau salah bagi kehidupan. Kita lanjut saja. Nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat terbagi
ke dalam 3 jenis, yakni ada nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Yang dimana nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani dan manusia. Yang kedua ada nilai vital, adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitasnya. Dan yang terakhir nilai kerohanian, merupakan segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Sekiranya dapat dipahami juga di sini. Jika nanti ada pertanyaan, silakan bertanya. Ada 2 jenis persoalan sosial yang muncul akibat adanya interaksi sosial, yaitu proses yang mengarah pada terwujudnya persatuan dan integrasi sosial atau asosiatif, dan proses oposisi. Di antara kedua proses sosial tersebut, asosiatif merupakan bentuk interaksi yang akan mendorong terciptanya pola keteraturan sosial. Artinya asosiatif ini untuk mendorong manusia, untuk mendorong kita sebagai manusia untuk menciptakan pola keteraturan sosial. Begitulah pengertian dari asosiatif. Kita lanjut saja. Bentuk-bentuk asosiatif adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kerjasama, ada akomodasi, ada asimilasi, dan yang terakhir akulturasi. Inilah bentuk-bentuk asosiatif yang dimana ada 4 item. Yang pertama ada kerjasama, ada akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Baiklah, sekiranya hanya ini kemampuan kami dari kelompok 3 untuk menjelaskan apa isi dari makalah kami. Apabila ada kesalahan, entah itu dari perkataan saya maupun tidak mengerti, nantinya silakan bertanya. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.